Salve, perkenalkan nama saya Diska dengan NIM 24101098, Prodi PKK 2 semester 1. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas paper Pentateuk yang berjudul Allah Menciptakan Langit dan Bumi. Dosen pengampu Adrianus Dilan, MPhil. Awal penciptaan dunia. Penciptaan oleh Allah. Katolik mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta segalanya. Dalam Kejadian bab 1 ayat 1 tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari kehendak dan kuasa Allah. Proses penciptaan. Penciptaan dilakukan dalam 6 hari dengan Allah menciptakan berbagai elemen kehidupan dan alam semesta. Setiap hari Allah menciptakan sesuatu yang baru, seperti cahaya, langit, daratan, dan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia sebagai ciptaan istimewa. Pada hari ke-6, Allah menciptakan manusia, yang dicatat dalam Kejadian bab 1 ayat 26 dilanjutkan 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menandakan kedudukan istimewa mereka dalam ciptaan. Rest day, hari istirahat. Pada hari ke-7, Allah beristirahat dari semua pekerjaan penciptanya. Ini bukan berarti Allah lelah, melainkan sebagai contoh bagi umatnya untuk menghargai pentingnya istirahat dan peribadatan, yang menjadi dasar bagi hari Sabat. Kebaikan penciptaan. Setiap aspek penciptaan dianggap baik oleh Allah. Dalam Kejadian bab 1 ayat 31, Allah melihat semua ciptaannya dan menyatakan bahwa itu sangat baik. Keharmonisan awal. Penciptaan awal digambarkan sebagai keadaan harmonis antara Allah, manusia, dan alam. Namun, dalam teologi Katolik, jatuhnya manusia ke dalam dosa dalam kisah Adam dan Hawa mengubah hubungan ini dan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam ciptaan. Allah benar-benar menciptakan dunia dan semua isinya dari apa yang tidak ada pada suatu waktu tertentu dan di luar dari dirinya. Allah tidak melebur ataupun menjadi satu esensi dengan ciptaannya. Manusia diciptakan oleh Allah, tetapi manusia bukanlah Allah. Alkitab menyaksikan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Kenyataan bahwa manusia diciptakan berarti manusia tidak mempunyai eksistensi sendiri. Manusia ada karena Allah yang menghendakinya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi manusia tetap bukanlah Allah. Karena kita tidak seesensi dengan Allah, kepribadian Allah berbeda dengan kepribadian manusia. Karena kepribadian Allah adalah asli, sedangkan kepribadian kita adalah pemberian. Protohius mengutip penjelasan Prem, bahwa manusia merefleksikan penciptaan kita di dalam hal seperti dia, kita adalah pribadi. Urutan penciptaan. Hari pertama, penciptaan langit dan bumi. Pada hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Kejadian bab 1 ayat 1 dilanjutkan dengan 5. Dinyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ini menunjukkan bahwa penciptaan dimulai dengan perintah Allah, yang menciptakan terang untuk memisahkan kegelapan. Gelap dinamai malam dan terang dinamai siang. Hari kedua, penciptaan cakrawala. Allah menciptakan cakrawala yang menjadi pemisah antara air di permukaan bumi dan uap air di udara. Pada saat itu, bumi telah memiliki atmosfer. Dalam Kejadian bab 1 ayat 6 dilanjutkan dengan 8. Allah menciptakan cakrawala itu langit. Cakrawala itu berfungsi sebagai batas antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Menciptakan struktur dan ciptaannya. Hari ketiga, penciptaan daratan dan tumbuhan. Penciptaan hari ketiga ditandai dengan penciptaan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kejadian bab 1 ayat 9 dilanjutkan dengan 13. Allah menciptakan tanah kering atau daratan. Kumpulan air yang besar dinamai laut dan kering itu dinamai darat, termasuk benua dan pulau-pulau. Allah juga berfirman supaya tumbuh tunas-tunas muda, pohon yang berbiji dan segala tanaman di muka bumi. Bumi pun menjadi hijau dan penuh dengan tumbuhan. Ciptaan manusia menurut gambar Allah memberikan dasar bagi martabat dan nilai setiap individu. Hal ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola ciptaan Allah. Dalam konteks ini, manusia dipanggil untuk menjadi pengelola yang baik atas bumi dan seisinya.
Perbandingan dengan narasi penciptaan lain, narasi penciptaan dalam Alkitab memiliki kemiripan dan perbedaan dengan mitos penciptaan dari budaya lain, seperti mitos Mesopotamia. Misalnya, dalam mitos Enuma Elis, penciptaan juga melibatkan pertarungan antara dewa-dewa. Namun, dalam Alkitab, penciptaan dilakukan dengan perintah Allah, tanpa adanya konflik. Hal ini menunjukkan pandangan monoteistik yang khas dalam tradisi Yahudi Kristen. Pengaruh penciptaan terhadap pemikiran teologis. Penciptaan dalam Alkitab telah mempengaruhi banyak aspek pemikiran teologis dan filosofis. Konsep penciptaan dari ketiadaan ex nihilo menjadi landasan bagi banyak doktrin Kristen, termasuk pemahaman tentang Allah, manusia, dan dunia. Ini juga berimplikasi pada pandangan tentang keselamatan dan tujuan akhir dari ciptaan. Penciptaan dianggap sebagai tindakan cinta Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, creator ex nihilo, karena kehendaknya yang baik dan untuk menyatakan kemuliaannya. Penciptaan menciptakan hubungan antara Allah dan ciptaannya. Manusia dipanggil untuk berkomunikasi, beribadah, dan hidup dalam relasi dan harmonis dengan Allah serta sesama dan lingkungan. Penciptaan mengarah pada pengharapan akan kehidupan abadi dalam iman Katolik. Penciptaan tidak berpikir dengan kematian, tetapi berlanjut dalam kehidupan kekal bersama Allah. Kesimpulan, penciptaan dunia dan seisinya dalam Alkitab adalah tema yang kaya dan kompleks. Melalui narasi penciptaan, kita diajarkan tentang sifat Allah, martabat Allah, dan tanggung jawab kita terhadap ciptaannya. Penciptaan bukan hanya sebagai peristiwa historis, tetapi juga sebuah realitas teologis yang terus relevan dalam kehidupan kita saat ini. Dengan memahami penciptaan, kita dapat lebih menghargai hubungan kita dengan Allah dan ciptaannya. Konsep penciptaan alam semesta dalam 7 hari adalah sebuah narasi yang mendalam tentang asal-usul segala sesuatu. Meskipun detailnya mungkin berbeda-beda, namun intinya sama, yaitu menegaskan kekuasaan Allah sebagai pencipta dan kekuasaannya yang maha luas. Banyak teks suci menggambarkan penciptaan langit dan bumi sebagai suatu proses yang terstruktur, di mana Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi menciptakan segala sesuatu dalam urutan tertentu. Seringkali ada pemisahan antara elemen, seperti langit dan bumi, cahaya dan kegelapan, air dan daratan, yang menunjukkan pengaturan dan keteraturan dalam penciptaan. Penciptaan bukan hanya sekedar proses fisik, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih dalam, seperti menciptakan tempat tinggal bagi makhluk hidup dan memungkinkan interaksi antara manusia dan penciptaannya. Penciptaan juga mencakup makhluk hidup. Dengan manusia seringkali diberikan peran khusus atau tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola ciptaan. Banyak ajaran menekankan bahwa semua ciptaan saling terkait dan berfungsi dalam harmoni, yang mencerminkan keteraturan dan kebijaksanaan pencipta. Penciptaan langit dan bumi adalah tema yang kaya akan makna dan simbolisme. Dalam banyak tradisi dan mitologi, proses penciptaan seringkali menggambarkan transisi dari kekacauan menuju keteraturan, dari kegelapan menuju cahaya. Kekosongan dan kekacauan, awal mula yang kosong, seringkali digambarkan warna gelap atau abu-abu, menciptakan suasana misterius. Cahaya dengan munculnya cahaya sebagai simbol kehidupan dan pengetahuan. Biasanya digambarkan dengan warna kulit, warna kuning atau putih yang cerah. Elemen alam, representasi bumi melalui unsur-unsur seperti air, tanah, dan udara yang saling berinteraksi. Air, tanah, dan udara yang saling berinteraksi, misalnya gelombang laut, pegunungan, dan awan. Simbol kehidupan, munculnya flora dan fauna sebagai tanda kehidupan, dengan warna-warna cerah dan membentuk yang beragam. Harmoni dan keseimbangan, penggambaran hubungan antara langit dan bumi dengan elemen-elemen yang saling melengkapi dan mendukung. Pola penjernihan Injil yang dapat digunakan untuk orang Kristen yang terpengaruh oleh Feng Shui adalah melalui pengajaran tentang hakikat kebenaran dan melalui pengajaran tentang tujuan hidup orang percaya.
Sementara, pola keyakinan Injil yang dapat digunakan untuk memberitakan Injil kepada penganut Feng Shui adalah kerinduan terhadap alam yang harmonis sebagai titik kontak dan pencarian nasihat sebagai pelakunya. Materi tidak ada atau jadi dengan sendirinya. Materi tidak bersifat kekal karena materi diadakan oleh Allah juga. Kejadian 3 meriwayatkan pemberontakan Allah atas manusia. Meskipun Adam dan Hawa telah diberi mandat untuk mewakili Allah di bumi ini, namun mereka melanggar ketetapan Allah dan memilih berpihak kepada iblis. Pelanggaran Adam dan Hawa ini membawa malapetaka. Yang pertama, atas manusia dan juga atas alam yang telah diserahkan Allah pada manusia. Sekian dari pemaparan paper Pentateuk saya. Saya ucapkan terima kasih.